sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kehidupan ini dan sekaligus beribadah kepadanya. Dalam rangka mensyukuri nikmat ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat qauliyah. Dalam hal ini saya akan mengungkapkan, yaitu temanya di sini adalah taufik wal hidayah. Ya. Di sini pada dan taufik dulu atau hidayah dulu. Nah, itu datang kepada manusia. Nah, jadi taufik dan hidayah itu ya ibaratkan telur sama ayam. Apakah telur dulu atau ayam dulu? Kalau disebut telur dulu boleh, karena ayam itu dari telur. Yang disebut ayam dulu benar bahwa telur itu dari ayam. Nah, ini juga taufik hidayah. Apa sih hidayah itu? Nah, hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha untuk memperolehnya. Hidayah adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Nah, kemudian hidayah itu kalau lihat dari asal katanya itu ya kalau di Arab di tasrif ya. Di tasrif itu hada ya di hadian hudan hidayatan dan hidayatan dan hidayatan. Jadi hidayah itu diwakafkan, hidayatan jadi hidayah. Itu diwakafkan, dibacanya jadi hidayah. Dalam bahasa Indonesia juga hidayah KBI yaitu Kamus Bahasa Indonesia, hidayah berarti petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Qayyim, hidayah adalah penerangan atau petunjuk jalan. Ketika kita berhasil mendapatkan penerangan, petunjuk, maka berikutnya adalah hidayah taufik. Kemudian taufik, taufik adalah bimbingan Allah yang mengantarkan seorang hamba langsung kepada hakikat kebaikan. Taufik bermakna adalah kekuatan dan pertolongan Allah kepada seseorang yang memenuhi seruannya. Taufik adalah secara arti manusia adalah atau suara hati manusia di dalam hati kita tentang kebaikan yang diberikan Allah kepada seseorang. Jadi taufik dan hidayah ini seperti tadi, yaitu ada orang itu pertama taufik dulu baru hidayah. Tapi ada yang hidayah dulu baru taufik. Nah, seperti anak kiai tidak sedikit dia itu mentanggung ya, padahal dia sudah dapat hidayah itu. Tapi taufik hidayahnya itu belum, tapi ya ada yang kurang baik gitu ya. Pokoknya di mana-mana anak kiai waktu itu ya, waktu saya. Dan juga mu'alaf. Nah, mu'alaf itu bisa, nah itu taufik dulu ya, dia itu ada getaran hati dulu ya, suara hati bahwa oh benar bahwa ini adalah ini dalam hati, akhirnya dia dapat hidayah. Nah, di sini dalam Quran ya, surat, jadi tadi dua sejoli itu ya, dia di dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3, wa in hittum bi shiqaqi bainahuma fab'asu man ahlihi wa hukman min ahliha yurid islahan yu'taballahu bainahuma innallaha kana aliman hakima. Dari situ adalah menunjukkan bahwa
antara keduanya itu ada percekcokan ya antara suami istri ya. Baik itu sikoki bainahuma, maka utus, kata Allah itu utus dari keluarga laki-laki dan utus sebagai penengah hukman ya. Nah kemudian kalau di dalam hatinya itu ada in yuridu islahan, yaitu dalam hatinya itu ingin islah, ingin kembali lagi dengan sebaik-baiknya, dia sudah retak gitu ya. Yutawafallahu bainahuma, dan Allah akan memberikan taufik kepada keduanya itu. Innallaha aliman khabir, sebenarnya Allah Maha Pengetahui dan Maha bijaksana. Khabiron itu Maha melihat ya, Maha waspada. Jadi taufik ini bisa diberikan juga kepada orang yang tadinya sudah petunjuk, ya berikan petunjuk, tapi itu ya. Baiklah, di sini tadi ini saja Allah akan berikan taufik kepada suami istri itu. Nah, kemudian hidayah atau bimbingan menurut Muhammad Abduh dalam tafsirnya ya, Al-Manar, di dalam Al-Manar, hidayah itu ada 5 ya. Pertama ada hidayah ilman atau insting ya, ilham atau insting ya, yaitu berupa petunjuk naluri ini yang diberikan kepada manusia sejak lahir atau sejak bayi, atau kepada binatang juga itu ada yang disebut dengan insting ya, insting itu petunjuk. Nah seperti bayi itu lapar, nah kemudian dia nangis, itu ada hidayah juga ya dari Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman dalam surat At-Fatir ayat 8 ya. Yang menyampaikan wa yudillu mayasa wa yahdi mayasa. Sebenarnya Allah itu memberikan petunjuk surah Allah itu yudillu atau menyesatkan kepada orang yang dia kehendaki dan juga memberikan petunjuk bagi orang yang dikehendakinya, tentunya dengan kemampuannya dia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua saja terus ya, yang kedua ini adalah ada hidayah yang disebut al-was, yaitu hidayah hasil pengindra. Manusia bisa merespon suatu peristiwa, jika sedih, jika nangis dan lain sebagainya, itu juga diberikan dalam Allah dalam Al-Quran ya, dalam surat di sini dalam surat apa ya, yang bunyinya begini saja gitu ya, Al-A'raf 179 yang bunyinya laqad darna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yasma'una la yafqahuna biha wa lahum a'yunun, jadi diberikan mata la ya'yunun la yasma'u la yabsuruna biha wa lahum a'yunun a'udunun, beri telinga tapi mereka itu tidak mendengar. Nah jadi manusia itu sudah diberi akal, jadi diberi ya kohuna, tak diberi akal itu kolbu layak kohuna biha, tapi mereka itu tidak mau menggunakan akalnya itu dengan baik. Waya berikan ayunun, berikan mata, tapi layak seruna biha, dia tidak diberi untuk melihat. Walau ada sebagian orang gitu ya, ada sebagian orang dan atau mungkin kebanyakan orang ya, rahuma udunun, diberikan telinga, tapi layak semauna biha, tidak bisa mendengar dengan telinga itu. Nah itu adalah pada Allah sudah memberikan hidayah, yaitu berupa tadi akal dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ya sedikit lagi ya, mungkin tidak akan tamat nih ya. Yang ketiga saja yaitu hidayah akal, hidayah hasil penggunaan akal, rasio. Nah, di situ di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ya, maka bunyinya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 2 itu Al-Hasan ya ayat 2, yaitu
fa'tabiru ya ulil albab. Maka ya ulil absar ya, fa'tabiru ya ulil absar, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah pelajaran dari kejadian itu, wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan. Jadi ini ada 3 ya, ada baru 3 ya, tapi waktunya udah ini memepet ya. Yang akhirnya kita langsung saja mempunyai kesimpulan, yaitu bahwa taufik dan hidayah itu bersama-sama dua bagaikan buah sojoli ya, yang tidak bisa dipisahkan. Di mana orang awalnya itu dengan suara hati itu, gerakan hati, kemudian mendapat hidayah. Mungkin sebaliknya. Sebaliknya kita setelah memperoleh hidayah karena Al-Quran adalah hudal lil muttaqin. Dalam kita bilang tapi hudal lil muttaqin. Itu udah, Quran itu sebagai hidayah sudah ada sejak dulu ya. Mungkin Allah sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang lalu. Maka Al-Quran itu sudah ada dari sejak dulu. Maka adalah kitab yang sudah ada itu kita mulai dipelajari ya, supaya kita akan memperoleh yaitu hidayah, yaitu hidayah taufik ya, hidayah taufik itu. Supaya mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada guna manfaatnya sedikit karena waktu ya. Tentunya masih ada ini ya, tapi bukan di sini ada kerja bakti ya. Itu saja apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi saya sendiri dan bagi kita semua yang ada di sini. Dan salahnya yaitu salah diri, yang mohon maaf dan maklum. Aku melihat astagfirullahaladzim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum